Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, peserta kuliah pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Eh, Berjumpa lagi pada hari ini kita akan membahas salah satu sumber daya yang harus dimiliki oleh PKBM, yaitu adalah regulasi atau kebijakan. Sehingga pada mata kuliah ini eh, judul yang akan diberikan adalah regulasi atau kebijakan PKBM. Seperti kita ketahui, masalah regulasi ini masih menjadi PR ya bagi PKBM. Kita melihat bahwa saat ini ada kebingungan ya, siapa yang memberikan bertanggung jawab terhadap pengelolaan PKBM tersebut ya. Saya ambil contoh kasus misalnya di Posyandu ya, menurut sebuah penelitian itu dari Bapak Dr. Ede mengatakan bahwa eh, saat ini Posyandu mengalami ketidakjelasan aturan ya. Di satu sisi misalnya dalam hal pembinaan dan pengawasan. Di satu sisi dalam Kepmenkes RI nomor 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar puskesmas disebutkan eh, sebagai pembina dari posyandu itu adalah puskesmas. Jadi puskesmas juga berperan dalam hal ini, terutama dalam hal pelayanan yang berkaitan dengan kesehatan. Tapi kemudian pada tahun 2011 ada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Permendagri ya, tentang pedoman pengintegrasian layanan sosial dasar di pos pelayanan terpadu. Jadi pada Permendagri atau peraturan menteri tersebut dinyatakan bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengawasan posyandu itu adalah Pokjanal ya, atau kelompok kerja nasional yang melibatkan unsur masyarakat. Nah, dengan keadaan ini ternyata eh, kebijakan yang tumbang tindih inilah yang menyebabkan eh, nampaknya menurut saya pelayanan posyandu saat ini menjadi mengalami stagnan ya. Sepertinya juga bukan hanya di posyandu ya, tetapi pada PKBM lain misalnya di Poskestren. Apakah itu dalam binaan Menteri Agama atau Kesehatan. Lalu di UKS ya, upaya kesehatan sekolah. Berdasarkan beberapa penelitian banyak sekali UKS yang tidak berjalan di setiap sekolah ya. Mungkin ada hanya beberapa saja. Pada saat dilakukan wawancara dengan pihak sekolah umumnya menyatakan bahwa eh, terjadi kebingungan ini kebijakan ini ada di bawah Kemendikbud atau di bawah Kemenkes. Nah, kondisi inilah sebenarnya menyebabkan seharusnya regulasi yang berkaitan dengan PKBM itu harus firm, harus sesuai gitu ya, sehingga pelaksanaan PKBM itu bisa berjalan secara efektif. Oke. Nah, sebelum masuk ke apa itu regulasi PKBM dan jenisnya ya, eh, kita ingin pelajari dulu apa itu yang dimaksud dengan regulasi atau kebijakan. Regulasi itu adalah keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam bidang area kebijakan. Nah, siapa pihak yang berwenang tersebut? Ya tentunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pada satu area kebijakan. Nah, PKBM, permasalahannya PKBM ini pelayanan kesehatan yang dijalankan oleh masyarakat untuk masyarakat. Siapa yang berwenang? Ya berwenang pastinya masyarakat. Nah, jadi pertanyaan sekarang kalau begitu keputusan PKBM ini harusnya diambil oleh siapa? Ya pastinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan PKBM tersebut. Nah, orang-orang yang membuat kebijakan tersebut ini disebut dengan policy maker. Kebijakan dapat dibuat dalam tingkat organisasi, pusat atau lokal, multinasional atau nasional.
Untuk kalau Anda mempelajari tentang kebijakan itu, bahwa kebijakan itu merupakan produk dari disiplin ilmu yang disebut policy science atau ilmu kebijakan. Ilmu kebijakan memiliki tiga karakteristik. Dia berorientasi kepada masalah, pendekatan yang akademis dan praktis, dan berorientasi pada norma dan nilai-nilai. Jadi boleh atau tidak, ya, benar atau salah. Nah, isinya adalah satu aturan yang melarang atau membenarkan dan sebagainya. Kemudian eh, menurut penulis lain, ya, masalah masih ngomong kebijakan, ya, kebijakan saat ini disusun dengan menggunakan dua cara, ada authoritative choice dan structure interaction. Authoritative choice ini kebijakan merupakan hasil dari pilihan kewenangan, sedangkan structure interaction kebijakan merupakan hasil dari struktur yang dihasilkan oleh hubungan horizontal. Nah, di beberapa area istilah kebijakan itu bisa bermacam-macam. Contoh misalnya sebagai label aktivitas ada kebijakan industri, kebijakan kesehatan, dan kebijakan kesehatan. Kalau digunakan sebagai ekspresi tujuan umum aktivitas negara, maka kebijakan itu ada kebijakan pelayanan publik, kebijakan penggunaan angka kemiskinan, pengurangan angka kemiskinan, kebijakan rujukan pelayanan kesehatan. Kalau digunakan sebagai proposal spesifik, maka ada kebijakan pengurangan subsidi BBM dan kenaikan iuran JKN. Kalau digunakan sebagai keputusan pemerintah, ada Kepres, ada Kepmen. Kalau sebagai otoritasi formal itu keputusan DPR, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang apa saja kalau begitu, melihat dari hal tersebut, regulasi PKBM pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu regulasi eksternal dan internal. Regulasi eksternal itu regulasi yang dibuat oleh pihak-pihak di luar organisasi, baik yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan. Siapakah pihak-pihak tersebut? Sudah pasti pemerintah sebagai regulator. Berpengaruh secara langsung di sini artinya kebijakan yang dibuat oleh pihak eksternal tersebut berkaitan dengan penyediaan sumber daya, proses pelayanan, dan indikator yang dihasilkan. Berpengaruh tidak langsung berarti keputusan yang dibuat pihak eksternal berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan baik secara strategis maupun teknis. Nah, regulasi yang berpengaruh langsung misalnya Permenkes tentang pemberdayaan masyarakat, Permendagri tentang posyandu, pedoman posyandu, pedoman kerja PKBM yang dibuat oleh instansi terkait dan sebagainya. Sedangkan itu tidak berpengaruh tidak langsung itu misalnya Perda yang berhubungan dengan pelayanan sosial. Contohnya misalnya peraturan atau kebijakan tentang yayasan, kebijakan tentang pembiayaan kesehatan, ya itu semua, atau kebijakan tentang penanggulangan penyakit menular. Nah, itu semua berpengaruh eh, secara langsung terhadap kegiatan dari pelayanan kesehatan di berbasis masyarakat. Nah, sudah yang saya himpun, yang saya dapat, ya, itu ada 4 kebijakan yang secara langsung berpengaruh terhadap PKBM, yaitu Kepmenkes RI 128/2004 tentang kebijakan dasar puskesmas, Permendagri nomor 19, PP 39 tahun 2012, dan Permenkes nomor 65 tahun 2013. Nah, selain regulasi eksternal ada internal yang dibuat oleh organisasi PKBM untuk mengatur dirinya sendiri. Misalnya tata tertib, pedoman kerja, standar prosedur kerja, SOP, ya, yang dibuat memang untuk mengatur kegiatannya sendiri. Nah, itulah tadi penjelasan tentang regulasi PKBM. Semoga Anda bisa menangkapnya. Bila ada pertanyaan, silakan bergabung dalam forum diskusi yang sudah disediakan dalam kelas online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.